kembali lagi bertemu bersama Civeris dan dalam ibadah online sekolah minggu GPD Taman Palem Lestari. Yeay. Apa kabar adik-adik semuanya? Pastinya bersama Tuhan Yesus luar biasa. Wah, pada pagi hari ini adik-adik mukanya semuanya sukacita ya. Iya dong. Wah, luar biasa. Dong. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri yuk semuanya. Kita mau memulaikan ibadah kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita akan lagu pujian semua baik. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami akan memulaikan Tuhan ibadah kami. Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Engkau hadir di setiap rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik untukmu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tepuk Yesus, yes, sus.
bahwa kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Untuk itu, yuk kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Ciptakan lagu pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dengan penuh semangat katakan, tiada pernah berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk adik-adik yang di rumah, mana suaranya? Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay, luar biasa adik-adik. Wah, tampaknya nih ya, adik-adik di rumah pasti masih mau nih memuji nama Tuhan. Masih semangat Yuk adik-adik. kita angkat lagu pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Yang semangat ya adik-adik. Yes. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, yiha, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, yiha, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, yiha, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, yiha, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yeay, semangat semuanya. Pasti Tuhan Yesus sangat senang adik-adik. Tentunya dong. Yuk sekarang kita mau siapkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita mau mendengarkan sebagai firman Tuhan. Kita mau katakan walau seribu berubah. Tiada pernah
bagian dari firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dikumpulkan bersama-sama untuk beribadah dan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, jadi pada zaman dahulu itu ketika Nabi Nuh beserta dengan keluarganya sudah melewati badai air bah yang sangat besar, mereka pun akhirnya tiba di daratan. Dan di sanalah mereka mulai mencari tempat untuk mereka tinggali, yaitu namanya tanah Sinear. Di tanah Sinear itu, keluarga Nuh ini berkembang menjadi sangat banyak. Mereka mempunyai anak-anak dan anak-anaknya sudah besar, kemudian berkeluarga, dan akhirnya semakin banyaklah keluarga Nuh di tempat itu, di tanah Sinear itu. Mereka awalnya hanya memiliki satu bahasa saja. Nah, mereka juga mempunyai satu logat aja. Jadi mereka tuh nggak ada tuh yang namanya bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Cina, belum ada sama sekali. Nah, akhirnya di keluarga Nuh ini ada yang memikirkan untuk membuat suatu menara. Dia pun mengumpulkan banyak orang-orang untuk berunding bersama. Nah, rundingannya itu adalah mengenai bagaimana kalau mereka membangun menara yang sangat tinggi dan ujung menaranya itu sampai ke langit. Tujuan mereka supaya mereka ini bisa menjadi kota yang sangat terkenal. Dengan mereka terkenal itu, mereka akan menjadi terlihat hebat. Dan juga mereka berencana supaya mereka ini tidak berserakan kemana-mana. Maksudnya mereka ini tidak tersebar di mana-mana, mereka hanya di situ saja. Nah, akhirnya tibalah saatnya mereka pun langsung memulai. Mereka mulai membuat menara itu. Diawali dengan mereka membuat batu bata. Mereka bekerjakannya bersama-sama. Nah, adik-adik tahu nggak sih ketika mereka membuat itu, mereka itu mempunyai hati yang sangat sombong. Kira-kira menurut adik-adik hati yang sombong itu bagus atau tidak? Nah, jawabannya adalah tidak. Jadi kita tuh tidak boleh menjadi orang-orang yang sombong, ingin terlihat supaya kita hebat. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus tidak menyukai hal itu. Nah, akhirnya ketika mereka sementara membuat menara itu, mereka menggunakan batu bata, mereka menggunakan adonan untuk merekatkan batu bata itu satu sama lain. Tuhan pun melihatnya, dan Tuhan Yesus tidak menyukai perbuatan mereka karena mereka ini mempunyai hati yang sangat sombong. Tuhan Yesus tahu isi hati mereka. Mereka ingin terlihat hebat, mereka ingin terlihat wow. Tapi Tuhan Yesus tidak suka dengan cara mereka seperti itu. Nah, akhirnya Tuhan Yesus pun mengajak malaikatnya untuk turun dan membuat mereka menjadi kacau balau. Mereka dikacau balaukannya gimana? Adik-adik ada yang tahu nggak? Nah, adik-adik, jadi Tuhan Yesus membuat mereka kacau balau bahasanya. Ketika sedang membuat menara itu, tiba-tiba ada salah satu orang yang minta diambilin batu bata. Tapi orang yang satunya ini tidak mengerti, "Hah, kamu ngomong apa?" Jadi bahasa mereka tuh bercampur-campur semua. Tiba-tiba mereka jadi bahasanya beda-beda. Misalnya, orang yang pertama, dia ngomong pakai bahasa Indonesia. "Tolong dong minta batu bata." Tapi temannya yang si B ini mengertinya itu dia mintanya air. Jadi nggak nyambung adik-adik. Nah, dari situlah awal mereka sudah mulai, "Loh, kok kamu nggak ngerti sih bahasa aku? Aku minta air, kenapa dikasihnya batu? Aku minta batu, kenapa dikasihnya air?" Nah, akhirnya karena mereka merasa, ya sudahlah, ini mah mereka nggak bakal bisa nih bikin menaranya. Akhirnya mereka pun membatalkan niat mereka untuk membangun menara itu. Mereka menjadi sangat kesal satu sama lain. Mereka marah-marah. Akhirnya mereka juga langsung berpencar. Nah, dari awal situlah adik-adik, makanya di seluruh dunia ini jadi banyak bahasa yang berbeda-beda. Dan juga jadi banyak orang-orang yang berpencar di seluruh dunia ini. Karena Tuhan Yesus sendiri pun pernah berkata kepada Adam, kalau Tuhan Yesus mau agar Adam mempunyai keturunan yang banyak untuk mengisi seluruh dunia ini. Nah, adik-adik, jadi dari awal situlah Tuhan Yesus membuat kita ada yang bisa bahasa Manado, ada yang bisa bahasa Jawa,
ada juga yang bisa bahasa Medan, ada yang bahasa Cina, ada yang bahasa Inggris. Nah, jadi dari awal situ adik-adik, makanya seluruh dunia ini punya bahasa yang sangat banyak dan juga berbagai macam budayanya. Nah, adik-adik, jadi pesan firman Tuhan pada pagi hari ini itu lebih baik kita itu menjadi anak-anak yang taat aja sama Tuhan Yesus. Kita jangan taat sama manusia, ikut-ikutan teman kita. Kalau teman kita bilang, ayo kita jadi anak nakal yuk, jangan mau, tapi kita harus taat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, aku juga punya ayat hafalan loh buat adik-adik di rumah. Jadi ayat hafalan itu terdapat di Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Berbunyi demikian. Lebih baik taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Nah, jadi inti firman Tuhan itu dari hafalan itu kita harus hafalin Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Nah, firman Tuhan sampai di sini adik-adik. Jadi kita harus menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus dan jangan menjadi anak-anak yang taat kepada manusia. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, persembahan adalah bagian dari ibadah. Untuk itu, kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita katakan pujian TAA. Sekarang kita siapkan yuk hati kita mau tutup ibadah kita. Kita mau angkat lagu pujian El Shaddai. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sungguh baik kepada kami semua. Kami mengucap syukur kalau kami sudah beribadah Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami juga sudah memberikan korban persembahan. Kiranya Tuhan Yesus mengajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat serta takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati Civeles yang sudah melakukan kebenaran firman-Mu. Kami akan akhiri ibadah online pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kami dapat berkumpul kembali pada minggu depan dalam ibadah online. Terpujilah nama Bapa, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya puji Tuhan, amin. Happy Sunday adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.